Oh. Oke, terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Riko. Halo, selamat malam Pak Dwi. Jadi di sini kami sebagai kelompok 3 menyampaikan materi tentang simulasi pada pertemuan yang ke-9 hari 9 ini. Di sini kami menyampaikan materi pencapaian pembelajaran, Pak. Jadi di sini kelompok 3 sudah berkonsultasi dan bermusyawarah bahwa inilah yang akan kami sampaikan. Jadi lebih kurangnya sebelumnya kami tolong dipantau, dipandu, Pak. Jadi Pak Riko lanjut. Pak Riko. Siap. Ya. Di sini kelompok 3 capaian pembelajaran bukanlah istilah asing di dunia pendidikan. Capaian pelajaran istilahnya sering juga digunakan di dunia pendidikan tinggi juga. Capaian pendidikan dikenal juga dengan istilah learning assessment. Learning assessment ini adalah pengertiannya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar ini hasil yang dicapai oleh seorang setelah ia melakukan perubahan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Standar yang kedua ini coba besarin Pak Riko. Assessment standarnya adalah artinya adalah sebuah peran penting untuk program sekolah untuk menentukan standar dari prestasi si anak. Dan yang ketiga, learning outcomes ini adalah standar kelulusan atau pencapaian yang puncak yang akan didapat sebagai guru terhadap anaknya. Suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui maupun dipahami dan didapat atau dikerjakan oleh seorang peserta didik setelah menyelesaikan suatu pembelajaran. Lanjut Pak. Pak Riko. Dibesarkan Pak ya. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan didapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Itu tadi di learning outcomes tadi sudah jelas sekali dijelaskan di sini juga menurut Dikti tahun 2015. Lanjut Pak. Pak Riko. Ya. Jadi secara sederhananya capaian pembelajaran ini dapat didefinisikan juga sebagai kompetisi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran maupun satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya di sini sudah jelas sekali sudah suatu kompetisi belajar yang diharapkan seorang guru terhadap anaknya, anak didiknya untuk pencapaian pembelajaran itu. Jadi kompetisi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif, secara terencana dan penuh dengan narasi atau narasi adalah suatu cerita atau suatu
masukan dari yang telah diberikan oleh seorang guru kepada anaknya seperti bahan-bahan narasi yang lainnya. Ya, lanjut Pak. Prinsip pembelajaran dalam perumusan capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terukur dan spesifik. Jadi prinsip-prinsip ini, yang pertama tadi terukur, memang sudah direncanakan dari semenjak semula apa yang akan diterapkan. Jadi prinsip yang terukur spesifik ini, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dan pengetahuan. Jadi seorang guru harus tahu, memahami dan pengetahuan yang apa yang akan dicapai. Yang kedua, praktis. Praktis ini maksudnya adalah mudah untuk dipahami. Jadi kalimat-kalimat yang disusun atau perintah yang disusun juga tidak menyulitkan seorang anak untuk melakukan suatu suruhan atau tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, keterampilan generik. Jadi juga seorang guru juga harus bisa melihat keterampilan bawaan yang ada pada si anak, bisa nggak melakukan suatu gerakan yang akan dilakukannya nanti. Oke, yang kedua, fleksibel sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel ini maksudnya adalah tidak monoton, tidak harus tindakan itu yang harus dilakukan. Fleksibel ini ya tergantung juga pada keadaan si anak. Jadi tidak harus memaksakan harus seperti itu. Oke, lanjut Pak. Pak Riko. Di dalam pencapaian pembelajaran juga ada komponennya. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Rasional ya maksudnya mudah untuk dipahami. Tujuan mata pelajarannya juga, tujuannya apa yang akan dicapai, kita harus mengerti. Karakteristik mata pelajaran, ya karakter yang akan diberikan sesuai enggak terhadap mata pelajaran itu. Capaian pembelajaran setiap fase. Ya, yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Jadi setiap fase itu mempunyai pencapaian pembelajaran. Jadi fase-fase ini nanti ada juga mengenai umur dan sebagainya. Oke, lanjut Pak. Ya, di sini digambarkan, turun Pak Riko. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran itu digambarkan sebagai berikut. Fase A, anak di kelas 1 dan 2. Yang B-nya fase umum kelas 3 dan 4, SD kelas 3 kelas 4. Fase C pada umumnya di kelas 5 dan di kelas 6. Fase D inilah yang untuk anak SD, anak SMP kelas 7 dan kelas sampai kelas 9. Itu fase D ini adalah pengingatan di fase D ini. Jadi fase E-nya SMA di kelas 10 dan fase F pada umumnya di SMA kelas 11 dan kelas 12. Lanjut Pak. Kariko.
Ya, di sini untuk SLB juga capaian pembelajaran didasarkan pada usia mental. Jadi anak SLB ini kan biasanya bukan tergantung umurnya, Pak. Jadi dia tergantung pada mentalnya. Kadang si anak sudah berumur sekian puluh, tapi mentalnya masih tergantung pada seseorang dia untuk melakukan tersebut, melakukan pekerjaannya atau yang disuruhkan gurunya. Jadi fase A umumnya adalah mental di umur 7 tahun. Fase B pada umumnya di usia mental 8 sampai lebih kurang 8 tahun. Fase C usia mentalnya lebih kurang juga 8 tahun. Di fase D umumnya lebih kurang di 9 tahun. Fase E lebih kurang mentalnya 10 tahun dan fase F yang terakhir adalah usia mental lebih kurang 10 tahun. Lanjut, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kelompok 3. Di sini saya juga meminta suatu pendapat kepada teman-teman, pada Pak Riko, Pak Wahyudi, maupun Pak Edis. Ada masukan atau pertanyaan? Kasih masukan. Oke, Pak Wahyu. Ada masukan, Pak Edi? Atau pertanyaan juga enggak apa-apa. Pak Wahyu, Pak Edi, kalau ingin mengasih masukan atau pertanyaan silahkan. Oke, Bapak Mahtur ya. Di sini dalam capaian pembelajaran itu memang terstruktur ya. Jadi dalam penyampaiannya juga sudah cukup jelas. Tapi apakah yang ingin saya tanyakan ada sebuah perbedaan ya antara fase yang umum ataupun yang luar biasa SLB itu, dan mengapa kok memang sudah ditentukan oleh umur ya, umur dan kelas. Tolong lebih jelasnya itu diceritakan kembali, Pak Martur. SLB. Ya, Pak. Masih yang SLB tadi, Pak Riko. Ya, siap. Ya, di sini dikatakan ini bukannya kelasnya, Pak. Ini di tahunnya gitu, Pak. Jadi mental seorang anak itu, karena di SLB ini kadang umur 15 tahun masih SD, Pak. Jadi pada usianya itu tidak disamakan, Pak, dengan fase umum tuh. Jadi fase SLB ini sudah tentu berbeda dengan fase yang umum, Pak. Karena di sini juga sudah ditentukan di sini fase A-nya itu usia mental 7 tahun. Fase B-nya bukan kelasnya, Pak, dibuat di sini kan karena mereka juga pun mungkin ya tadi juga kadang-kadang mereka umur sudah 15 tahun masih dia kelas 2 SD, kalau dikategorikan kelas 3 SD kan gitu. Jadi tidak bisa disamakan, Pak. Itu pendapat dari saya, Pak. Mungkin ada masukan dari Pak Riko. Apakah mungkin ya, Pak, misalnya kan dalam SLB itu kan karakter siswanya itu kan berbeda. Ada mungkin ada yang tungarungu, ada tungadaksa, dan ada juga yang mungkin penglihatan ya dan sebagainya. Jadi kan memang kalau misalnya dia itu di fase B di usia mental 8 tahun, apakah juga begini ya, dia tuh memang harus sesuai dengan umurnya ya? Apakah kan nanti mungkin di dalam usia 8 tahun itu misalnya dia
terdeteksi yaitu Tunga Daksa misalnya. Tapi ya tetap istilahnya tetap dalam fase tersebut mungkin Pak ya. Silakan Pak Riko. Ya, saya ingin menambahkan saja yang dari pertanyaan punya Pak ini saja. Jadi kan sebenarnya sih untuk setiap fase ini itu kan sudah menurut aku sudah sesuai dengan menurut jenjang-jenjangnya sih Pak. Kita sampaikan pada saat Pak Wahyu tadi sedang presentasi tadi untuk di fasilitasi ini kan kita kan mempunyai itu capaian pembelajaran. Seandainya kita di PJOK itu kan emang mempunyai capaian pembelajaran. Jadi untuk capaian pada waktu pembelajaran di PJOK ini adalah menyiapkan individu literasi secara jasmani yang memiliki motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi jasmani agar dapat menghargai serta mengambil tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas jasmani secara reguler. Seperti itu. Yang dimaksud dengan individu memiliki kemampuan keterampilan berupa pola-pola gerak dasar atau fundamental movement patterns dan berbagai keterampilan gerak atau motor skill yang baik. Yang kedua, menerapkan pengetahuan konsep, prinsip, prosedur, taktik, dan strategi terkait gerak, kinerja, dan budaya hidup aktif. Yang ketiga, menunjukkan pengetahuan dan keterampilan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku tanggung jawab secara personal dan sosial yang menghargai sendiri-sendiri dan orang lain, serta mengakui nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesehatan, senangan, tantangan, ekspresi diri, dan interaksi sosial, Pak. Seperti itu, Pak. Hanya tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih ya, mungkin ya setuju juga sih, tapi ya Pak Wahyudi mungkin ada Pak Edi ada masukan Pak Edi? Ya, saya ada masukan sedikit ini untuk pertanyaan Pak Wahyudi. Kata Pak Wahyudi tadi kan ada yang apa? Misal SLB-nya ada yang nggak dengar, ada yang buta, ada ini. Kalau ada yang itu kan kita bisa belajarnya itu misal untuk yang nggak bisa melihat itu ya khusus untuk yang bisa lihat semua, yang nggak dengar khusus yang nggak dengar semua, seperti itu Pak Yudi. Jadi nggak dijadikan satu. Jadi udah ada Dikelompokkan, tempatnya Pak ya? sendiri-sendiri. Iya, dikelompokkan sendiri-sendiri, Pak. Berarti ya memang sesuai dengan paknya Pak ya. Jadi yang penting misalnya ini sudah ditentukan oleh umur. Jadi misalnya umur begini walaupun dia daksa ataupun rungu atau netra, jadi dia disesuaikan dengan kelompoknya mungkin Pak ya. Iya. Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya dan sanggahan teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Mahtur. Mungkin itu masukan yang bagus juga dari Pak Wahyudi, pertanyaan juga bagus juga. Pak Edi masukan dan Pak Riko juga masukannya bagus. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pemakalah. Jadi lebih kurang, kalau ada lebih kurangnya ya maklum dipahami lah. Jadi terima kasih sebelumnya. Ya, saya serahkan pada Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Martur tadi sudah mempresentasikan Gimana Pak? Sudah lanjut ini?
Pak Riko. Pak Edi. Mungkin ini aja lah tuh. Langsung kita lanjutkan aja Pak. Lanjut ya. Iya Pak, silakan Pak. Sudah ganti pemateri nih Pak ya. Halo. Halo Pak, ini saya Iya, yang Pak. ini Sudah udah yang ganti. ketiga, Pak. Oh deh, saya stop dulu. Ya, terima kasih Pak